Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Desmai di video baru. Dan hari ini Desmai mau ngisi vlog baru. Mau bahas tentang semalam itu Desmai nonton videonya Pahing, ya, Pahing Dranata Nikolai. Jadi seperti biasa kalau kayak lagi lagi nggak fresh gitu ya, lagi nggak mood, itu biasanya aku nonton video-videonya Pahing untuk dapat motivasi lagi. Nah, tadi malam itu aku nonton video tentang bagaimana caranya kita berpikir optimis gitu ya, dan menghapuskan pikiran-pikiran yang pesimis. Jadi mungkin ada yang sedang merasakan ya teman-teman ya, apalagi ini kan di MCI promo trip baru. Nah, apakah di antara teman-teman semua ada yang merasa kayak aku kemarin tuh nggak down trip deh, jadi ini kayaknya yang bakalan jalan 4 bulan bisa jadi aku nggak down trip lagi. Nah, jadi hal tersebutlah yang akan kita bahas nih, ya kan, tentang pikiran-pikiran pesimis yang padahal belum juga terjadi. Nah, semalam di materinya Pak Hing itu kan basisnya kan NLP ya, jadi yang disampaikan itu berkaitan dengan NLP. Artinya gini, saat kita merasa pesimis tentang target kita ke depan, coba tanyakan dulu sama diri kita, ya. Tahu dari mana kita bahwa kita pasti nggak berhasil, ya. Tahu dari mana kalau yang pernah kita rasakan di promo trip lalu akan kita dapatkan lagi di promo trip ini, ya, yang maksudnya yang tadi yang nggak down trip 4 bulan ke depan tuh pasti nggak down trip gitu. Nah, kalau misalnya acuannya adalah pengalaman yang sudah terjadi, kata Pahing, itu tidak bisa kita jadikan acuan untuk sesuatu yang belum kita lewati atau masa depan kita, ya. Jadi sejarah itu tidak bisa kita jadikan acuan sebagai gambaran masa depan kita. Tapi kan kalau misalnya kita merasa bahwa ya kan udah terbukti gitu loh, di promo trip yang sebelumnya itu tuh udah terbukti aku nggak down trip gitu, apalagi nanti ke depannya karena aku udah lihat nih pengalamanku yang sebelumnya gitu, pasti akan terjadi juga di masa depan gitu ya, maksudnya 4 bulan ke depan. Nah, kalau kata Pahing ya, bisa jadi akan terjadi yang sama jika kita mengulang-ulang cara yang sama ya dengan yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu. Jadi kita melakukan cara-cara yang sama, strategi-strategi yang sama gitu, tidak ada perubahan gitu. Nah, itu bisa jadi akan menyebabkan hasil yang sebelumnya sama dengan hasil kedepannya. Terus lagi teman-teman, yang paling penting ya menurut Pak Hing itu juga, kalau kita dalam kondisi pesimis, sebanyak apapun kita berusaha untuk bangkit, kalau kita menoleh kepada orang-orang yang selalu bicara tentang ketidakmungkinan, selalu bicara tentang kesulitan, kegagalan gitu ya, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa kita akan terpengaruh juga, ya. Mau sekuat apapun kita berpikir tentang motivasi ya, tentang sikap optimis, tapi kalau di sekitar kita mendengar suara-suara yang tidak mengarahkan kita kepada perasaan-perasaan optimis, justru mengantarkan kita kepada perasaan pesimis, itu akan membuat apa yang kita pikirkan terjadi atau menjadi realita. Jadi apa aja nih Mbak Desmai cara-caranya gitu ya, supaya kita yang tadinya pesimis bisa jadi optimis gitu. Dan apakah ketika kita optimis itu kita pasti akan berhasil, atau saya pasti akan down trip lagi di next promonya. Nah, kita bahas cara yang pertama dulu. Cara yang pertama adalah coba kita berpikir tentang masa-masa dimana kita udah pernah berhasil, ya. Jadi rasa-rasa kita yang pernah berhasil itu kita bangkitkan ya, untuk kita tarik kembali ya, dan kita afirmasikan untuk kondisi selanjutnya ke depan ya, yang belum kita lewati ya. Kedua lagi, kalau kita ada perasaan bahwa sepertinya nggak mungkin gitu ya, sepertinya nggak bisa ya, coba challenge diri sendiri, dari mana saya tahu bahwa ini nggak mungkin, dari mana gitu loh, karena ini belum kita lewati ya, 4 bulan ke depan belum kita jalani gitu. Jadi dari mana? Kalau misalnya acuannya adalah dari pengalaman kita pribadi, yang seperti tadi Desmai sampaikan, bahwa itu tidak bisa menjadi acuan. Karena apa? Karena itu adalah sejarah gitu. Sementara yang 4 bulan lalu, 4 bulan ke depan adalah masa depan kita yang belum kita jalani. Jadi lucu kalau misalnya kita ambil pengalaman yang sudah pernah untuk sesuatu yang belum pernah kita lewati.
gitu. Dan pastikan kalau misalnya memang teman-teman berpikir tentang hal tersebut sebagai acuannya untuk mendapatkan perubahan yang kedepannya, jangan gunakan cara-cara yang sama lagi. Lalu yang kedua, jangan menoleh kepada orang-orang yang pesimis ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa nih bahwa ada suara-suara, obrolan-obrolan, kata-kata, berita-berita yang mengantarkan hal-hal yang membuat teman-teman pesimis, skip, tinggalkan ya. Untuk itulah makanya kita perlu banget bergaul dengan orang-orang yang yakin, orang-orang yang ada prestasinya, orang-orang yang sepertinya tidak terganggu dengan kondisi-kondisi yang berat gitu loh. Kayaknya dia kok lancar terus ya, kok kayaknya dia berhasil terus ya. Nah, orang-orang itulah yang kita toleh teman-teman, karena itu akan berpengaruh kepada bagaimana kita merasakan energi bahwa dia bisa, kok kita enggak gitu ya. Jadi ada energi baru. Nah, ketika teman-teman sudah bisa men-switch yang tadinya merasa pesimis menjadi lebih optimis ya, teman-teman juga perlu perhatikan bahwa ketika teman-teman merasa optimis, bukan berarti teman-teman akan pasti berhasil tembus strip lagi di 4 bulan ke depan ya. Tapi dengan perasaan optimis itu akan menghadirkan energi yang lebih kuat ya, semangat yang lebih besar lagi, sehingga teman-teman akan mendapatkan peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi gitu loh untuk 4 bulan ke depan, dibanding ketika teman-teman merasakan pesimis. Sebelum teman-teman melakukan hal-hal apapun gitu, teman-teman akan merasakan kelelahan duluan gitu, karena di dalam diri teman-teman itu sudah terjadi sabotase energi gitu. Jadi pokoknya udah kayak berat banget gitu loh, belum melangkah aja udah kayaknya kakinya udah ada rantai besinya ya gitu ya. Jadi optimis itu sangat penting untuk apa? Untuk membuka peluang yang lebih banyak lagi dan kemungkinan-kemungkinan yang mengantarkan teman-teman pada hasil-hasil baru. Ya sebenarnya materinya itu mungkin ya kalau menurut teman-teman, iya sih aku udah ngerti sih gitu ya maksudnya. Cuman kan pengaplikasiannya nggak semudah itu gitu. Ya udah teman-teman, yang penting teman-teman sadari dulu aja bahwa tidak ada manfaatnya dari kemungkinan-kemungkinan negatif yang teman-teman hadirkan dalam pikiran teman-teman gitu, karena teman-teman hanya akan mengcopy kegagalan yang lalu ke masa depan ya. Sementara kalau misalnya teman-teman pernah gagal di masa lalu tapi optimis di masa sekarang, maka peluang untuk teman-teman mendapatkan hasil yang berbeda dengan yang sebelumnya itu jauh lebih besar ya, peluangnya lebih besar lagi. Nah, jadi semoga konten ini bermanfaat. Kalau teman-teman bingung, coba aja tanya nanti di kolom komentar. Dan hal ini juga Desmai bukan cuma sharingkan, tapi juga nanti mau pakai juga ke diri sendiri. Itu jadi tidak mau memberi celah kepada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran pesimis ya, karena ya seperti yang disampaikan Pahing bahwa 4 bulan ke depan kita belum menjalani gitu. Kok kita udah ngeramal duluan bakalan sama dengan pengalaman sebelumnya. Ya kan? Bener kan? Bener juga. Udah ya, itu aja yang Desmai bisa sampaikan di vlog yang ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bermanfaat buat kita juga ya, buat semuanya, buat Desmai juga. Ya, kita ketemu nanti di video lainnya lagi.